Perdamaian di Gaza terus dikoyak-koyak oleh kejahatan rezim Zionis Israel. Benyamin Netanyahu bahkan semakin berani memprovokasi rakyat Palestina. Perdana Menteri Israel ini baru saja menginjak-injak kesucian Masjidil Aqsa. Netanyahu menerobos Baitul Maqdis untuk merayakan Hari Raya Hanukkah Yahudi saat rakyat Palestina dilarang beribadah. Namun kesombongan Israel nampaknya bakal tertimpa karma pedih yang menyakitkan. Militer mereka sedang dihantui kasus para tentara yang mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, kekuatan Israel di Gaza juga terancam dengan kedatangan pasukan perdamaian. Indonesia menggandeng Italia dan Iran untuk menerobos blokade negeri Zionis. Bagaimanakah kepanikan Israel ditekan satu dunia akibat terus memprovokasi Gaza? Masih berani merusak kedamaian Gaza. Aksi licik Israel di tanah Gaza belum berhenti meskipun sudah ada gencatan senjata. Negeri Zionis dalam beberapa hari terakhir terus membombardir Gaza dengan berbagai serangan keji. Militer Israel menggempur wilayah selatan dan utara Gaza sejak 15 Desember lalu. Teror demi teror terus dilakukan oleh negeri Zionis. Mereka sama sekali tak takut menodai gencatan senjata yang sudah disetujui sejak Oktober silam. Di Khan Yunis, 2 nelayan Palestina ditangkap saat mencari ikan di Laut Mediterania. Lebih keji lagi, tentara IDF langsung menghancurkan kapal milik nelayan Palestina tersebut. Kelicikan Israel juga terus berlanjut di wilayah tepi barat. Pemerintah negeri Zionis berencana membangun 19 pemukiman baru di atas tanah-tanah milik rakyat Palestina. Rencana ini langsung mendapat sindiran keras dari Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan mengutuk persetujuan otoritas pendudukan Israel atas pembangunan 19 pemukiman di tepi barat yang diduduki yang melanggar resolusi PBB yang terkait. Kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan dilansir Al Arabiya. Arab Saudi kembali mengajak dunia internasional untuk menegur keras aksi Israel tersebut. Menurut Negeri Minyak, apa yang dilakukan Israel ini seperti meremehkan forum internasional. Pasalnya, negeri Zionis sama sekali tidak takut melanggar berbagai perjanjian dalam gencatan senjata. Puncak dari sejumlah pelanggaran Israel bermuara pada Benyamin Netanyahu. Perdana Menteri negeri Zionis ini kembali menginjak kesucian Masjidil Aqsa. Baru-baru ini Netanyahu menyerbu Baitul Maqdis untuk merayakan Hari Raya Hanukkah Yahudi. Kelakuan aneh Netanyahu ini langsung dikecam oleh pejabat pemerintah Provinsi Yerusalem. Netanyahu dianggap melakukan provokasi yang bisa meningkatkan eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Kekacauan militer Israel di tengah ancaman bui Netanyahu. Israel mungkin terlalu jumawa bisa seenaknya melanggar gencatan senjata. Mereka berpikir dunia internasional tidak akan bisa memberikan hukuman tegas. Namun, kesombongan ternyata membuat negeri Zionis lupa masih ada hukum karma. Jika tak percaya, berita perihal puluhan tentara Israel yang menghilangkan nyawanya sendiri mungkin bisa meyakinkan kita. Baru-baru ini sebuah laporan dari surat kabar Haaretz menggemparkan Israel. Seorang tentara IDF baru saja menembak dirinya sendiri sampai kritis hingga meregang nyawa. Kini sejumlah personil Israel yang mengakhiri hidupnya sudah mencapai 61 orang. Bahkan jika dilihat data yang lebih dalam, ada ratusan tentara IDF yang mencoba menghilangkan nyawanya sendiri sejak awal 2024 hingga akhir 2025. Apa yang menyebabkan puluhan tentara Israel ini mengambil jalan pintas untuk bertemu Tuhan? Kepala Staf Israel El Zamir menyebut mereka mengalami krisis psikologis. Kesehatan mental para tentara IDF semakin memburuk sejak Perang Gaza pada Oktober 2023. Mereka menderita gangguan stres pasca trauma hingga akhirnya menjalani perawatan rehabilitasi. Kekacauan militer IDF ini menimbulkan kecemasan baru di pemerintahan Israel. Jika para tentara mereka sudah stres berat karena Perang Gaza, lantas bagaimana jika Israel diserang negara lain? Kita ambil contoh saat negeri Zionis terlibat konfrontasi senjata dengan Iran. Perang yang terjadi selama 12 hari tersebut
menguras habis sumber daya militer dan finansial Israel. Kini ancaman serupa berpotensi kembali menghantui negeri Zionis. Pasalnya, militer Iran baru saja memamerkan stok rudal mereka yang masih utuh setelah perang melawan Israel. Media Al Monitor melaporkan persediaan rudal balistik masih tersisa 2.000 senjata. Gara-gara laporan ini, Israel langsung ngadu ke Amerika Serikat. Mereka meminta pihak Washington bergerak untuk menetralisir ancaman Iran tersebut. Selain masalah rudal Iran, kekuatan Israel juga bisa kacau balau dengan ancaman penjara yang menimpa Benyamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini sedang dibuntuti kasus korupsi sejak 2018. Sidang perdana Netanyahu harusnya digelar pada awal Desember lalu, tapi akhirnya ditunda oleh Pengadilan Distrik Tel Aviv. Netanyahu sebelumnya sudah mengajukan permohonan pengampunan. Ia sudah bersurat pada Presiden Israel Isaac Herzog agar memberikan pengampunan sepenuhnya. Jika permohonan ini dikabulkan, sejumlah kasus korupsi yang menjerat Netanyahu bakal lenyap. Rakyat Israel sendiri sudah muak dengan kelakuan licik Netanyahu. Saat pengadilan memutuskan sidang ditunda, warga Israel turun ke jalan melakukan demonstrasi. Mereka mengepung gedung pengadilan Tel Aviv untuk menuntut Netanyahu segera dibuih. Bahkan ada sebagian orang yang memakai baju tahanan oranye sambil memakai topeng Netanyahu. Sepatu sekolah keren ini cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Makin panik sejak Indonesia ikut turun tangan. Darurat militer Israel bakal semakin parah dengan masuknya pasukan asing ke Gaza. Sejak Oktober lalu, PBB sudah mulai membahas potensi pasukan perdamaian ke Palestina. Bahkan usulan ini didukung penuh oleh Donald Trump yang selama ini dikenal sebagai teman baik Israel. Kabar terbaru, Amerika Serikat akan menggelar sebuah konferensi di Doha, Qatar. Pertemuan dengan sejumlah negara bakal merumuskan satu keputusan final terkait pasukan perdamaian tersebut. Namun hingga menjelang akhir tahun 2025, belum ada tanda-tanda dari pasukan perdamaian tersebut di tanah Gaza. Alhasil sejumlah negara mulai bergerak mengambil inisiatif sendiri. Salah satunya Indonesia. Kedekatan tanah air dengan Palestina membuat berita ini sangat masuk akal. Prabowo Subianto sudah memberikan kode sejak bulan Oktober silam. RI 1 menyebut akan mengirim personil TNI untuk terjun langsung menjaga stabilitas di Gaza. Rencananya sejumlah pasukan TNI akan menerobos lewat Yordania, salah satu negara yang dikenal punya hubungan baik dengan Presiden Prabowo. Menteri Pertahanan mengungkap jumlah pasukan yang akan dikirim mencapai 20.000 personil. Angka ini nyaris setara dengan 10-20 batalion TNI. Jadi pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi. Ucap Syafri Samsudin. Rencana Indonesia menerobos blokade Israel ternyata juga disambut oleh Italia. Negeri Pisa dikabarkan sepakat untuk mengirimkan pasukannya ke Gaza. Italia nggak pelin-pelan untuk ikut serta menjadi pasukan perdamaian di Palestina. Padahal sejumlah negara Eropa masih ragu mengirimkan militernya kalau Hamas masih punya kekuatan. Celana running pria dari Kam ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Dengan kekacauan yang terjadi di kubu militer Israel, akankah kombinasi kekuatan Indonesia, Iran, dan Italia bisa melindungi Gaza?